Banyak orang mengira bangun tahajud adalah soal kedisiplinan. Namun, para ulama terdahulu punya perspektif yang berbeda. Sufyan al-Thawri pernah berkata, "Aku terhalang melakukan tahajud selama 5 bulan hanya karena satu dosa yang aku lakukan." Ini adalah logika langit. Tahajud adalah rizki, sama seperti harta. Kesempatan untuk sujud di sepertiga malam adalah pemberian. Kita seringkali merasa mampu bangun karena kita kuat, padahal kita bangun karena kita diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jam-jam di mana dunia seolah berhenti berputar. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa di saat miliaran manusia terlelap dalam mimpi yang paling dalam, ada segelintir orang, mungkin hanya 1 dari 1000, yang matanya terbuka, kakinya melangkah menuju air wudhu, dan dahinya menyentuh bumi. Namun, mengapa itu terlihat sangat sulit? Kenapa niat yang sudah kita bulatkan sejak Isya seringkali kalah oleh rasa kantuk yang hanya seberat kelopak mata? Di video kali ini kita akan membahas bukan hanya soal hukum tahajud, namun kita akan membedah rahasia besar. Kenapa hanya sedikit orang yang diundang oleh Allah untuk bangun tahajud? Karena faktanya, tahajud bukan soal kekuatan fisik, tapi soal undangan eksklusif dari Sang Pencipta. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah, ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Di bagian ini, kita akan merenung apakah mungkin Allah tidak membangunkan kita karena Dia enggan mendengar suara kita, ataukah kita yang terlalu kotor untuk menghadap di waktu yang paling suci. Kita akan membedah konsep hijab atau penghalang antara hamba dan Tuhannya. Bismillah. Pencuri malam, apa yang membuat jiwa menjadi berat? Mengapa hanya sedikit yang bisa? Karena adanya pencuri malam. Mari kita bedah satu persatu. Dosa di siang hari. Tubuh yang melakukan maksiat di siang hari akan terasa seperti dirantai saat malam tiba. Lidah yang mencela, mata yang melihat ke arah yang haram, atau hati yang sombong. Inilah pemberat bagi ruh untuk naik ke langit. Makanan yang berlebihan. Bagaimana mungkin ruh ingin terbang jika perut terlalu kenyang dengan hal yang syubhat atau berlebihan? Dopamin hit yang berlebihan. Kita menghabiskan malam dengan scrolling media sosial hingga jam 12 malam. Otak kita akan lelah secara digital. Kita memberikan sisa-sisa energi kita kepada layar dan mengharapkan sisa itu cukup untuk menghadap Tuhan di sepertiga malam. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana gaya hidup modern secara sistematis dirancang untuk menjauhkan manusia dari keheningan sepertiga malam, secara sains dan keajaiban sepertiga malam. Mari kita bicara secara objektif. Ada apa dengan jam 3 dini hari? Secara sains, ini adalah waktu di mana polusi suara berada di titik terendah dan tingkat hormon kortisol
manusia mulai stabil. Namun, secara spiritual, ini adalah waktu di mana pintu langit terbuka. Jika kita adalah seorang CEO atau seorang bos, kita tidak mungkin menerima tamu di jam tersebut. Tapi Tuhan kita, yakni Allah, itu pun demikian. Hanya mereka yang punya kedekatan khusus yang dipanggil oleh Allah. Di segmen ini, kita akan membahas riset tentang bagaimana tahajud memperbaiki kesehatan mental, mengurangi depresi, dan meningkatkan ketajaman berpikir. Kita akan melihat bahwa menjadi sedikit itu bukan sebuah kutipan, tapi sebuah keistimewaan evolusi spiritual. Lalu, bagaimana caranya agar kita masuk ke dalam daftar undangan tersebut? Tidak bisa instan, semua perlu protokol. Jaga lisan dan hati agar malammu terasa ringan. Biasakan berwudu sebelum tidur, karena ini adalah segel perlindungan dari godaan jin dan setan. Tidur dengan niat mencintai. Tidur bukan karena lelah, tapi tidur untuk istirahat agar bisa bertemu dengan kekasih atau ketemu Allah di malam hari. Agar bisa bertemu dengan Sang Pencipta di sepertiga malam. Jika tidak bisa 8 rakaat, mulailah dari hal yang terkecil, yakni dengan 2 rakaat. Konsistensi atau istiqomah itu lebih baik daripada ledakan semangat yang sesaat. Sudah banyak fakta nyata dari orang-orang yang hidupnya berubah total setelah berhasil menembus barisan yang sedikit ini, yakni barisan ahli tahajud. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika esok pagi kita terbangun di jam 3, jangan langsung meraih ponselmu. Duduklah sejenak, sadarilah bahwa pada detik itu Allah sedang memilihmu dari jutaan manusia lainnya. Dia sedang rindu mendengar bisikanmu. Maka jangan biarkan undangan itu hangus. Menjadi sedikit itu memang sepi di dunia, tapi sangat berisik di langit. Nama-namamu disebut oleh para malaikat langit. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Sang Pembolak-balik hati, janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang yang Engkau biarkan terlelap karena dosa-dosa kami. Namun, berikanlah kami kelezatan dalam bersujud saat manusia lain terlelap. Ringankanlah pundak kami dari beban maksiat yang menghalangi kami menemuimu. Jadikanlah kami bagian dari hamba-Mu yang sedikit, yang Engkau cintai dan Engkau banggakan di hadapan penghuni langit. Amin ya Rabbal Alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.